Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbab tayamumi. Sebab hal yang menyebabkan tayamum. Jadi beberapa hal yang menyebabkan tayamum. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah asbab tayamumi, beberapa hal yang menyebabkan tayamum. Siapa yang tahu tayamum? Tayamum itu bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar menggunakan debu yang suci. Nah, prakteknya nanti ada pembahasan sendiri. Hari ini kita khusus pada hal-hal yang menyebabkan seseorang itu diperbolehkan bertayamum. Salah satu yaitu ada 3, yaitu apa saja? Faqdul ma'i, yang pertama ketiadaan air. Jadi seseorang itu diperbolehkan bertayamum jika tidak menemukan air untuk berwudu, ya, dalam mensucikan hadas kecil, atau tidak menemukan air ketika berhadas besar. Pak, berarti kalau kita berhadas besar terus kita mau mandi wajib tidak menemukan air, berarti tayamumnya guling ning amun. Jadi pakai debu, debunya 3 kilo kabeh saawak. Kan salah satu syarat wajibnya kan kita mandi junub itu kan harus basah semua kan, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki harus basah semua. Berarti kalau bertayamum pakai debu itu harus kena debu semua itu. Berarti berbek ngawur orang penting. Ya enggak, caranya tetap sama. Nah, tayamum itu adalah kemudahan dari Allah dalam kita menjalankan sebuah laku sesuci, baik sesuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi syarat yang pertama, ketika tidak ditemukan air, maka diperlukan oleh orang itu untuk bertayamum. Nanti ada caranya, ya, ketika tayamum, misalnya di tempat terbuka, ya, di padang pasir, di hutan, ya, di lapangan, di rumah, ya, bertayamum di pesawat misalnya, ya, orang yang mau haji itu kan berjam-jam di pesawat, bertayamum di mobil, di bis, ketika menempuh perjalanan jauh dan tidak memungkinkan kalian untuk turun untuk melakukan air wudhu dan sholat di pemberhentian, dibolehkan untuk bertayamum. Nah, salah satu syarat yang pertama adalah faqdul ma'i, ketiadaan air. Kemudian yang kedua, wal maradu, dan sakit atau sakit yang ketika badan itu disiram pakai air justru memperparah kondisi sakit, atau sakitnya jika terkena air itu berbahaya. Nah, salah satu syarat yang kedua yaitu ketika seseorang itu sakit, boleh ketika orang sakit itu bertayamum. Ya, misal ada orang yang sakit, ya, misalnya anggota badan dilakukan operasi atau perawatan oleh dokter, jika itu nanti terkena air akan memperparah, ya, sakitnya, maka dibolehkan untuk bertayamum menggunakan air. Kemudian wal ijtima'u, dan butuh air untuk keselamatan jiwa, baik jiwa manusia maupun jiwanya hewan. Jadi sewaktu keberadaan air itu sangat dibutuhkan dan keberadaan air terbatas. Ya, ilaihi, kepada air itu tadi, ya, apa itu? Li'atosil hayawan, karena hausnya hayawan atau hewan peliharaan.
muhtaromin yang dimuliakan. Misalnya kalian punya binatang kambing, ya kan? Nah, stok airnya terbatas hanya untuk konsumsi minum kalian dan konsumsi minum kambing kalian. Ketika kambing itu tidak diminumi pakai air yang ada, maka kambing itu akan mati. Maka dibolehkan air itu digunakan untuk meminumi kambing atau hayawan peliharaan itu yang dimuliakan itu, ya. Jadi daripada digunakan untuk wudhu tapi piaraan meninggal, maka lebih baik digunakan untuk meminumi hayawan atau hewan peliharaanmu, asalkan itu yang dimuliakan. Atau seseorang, ya, ketika orang itu kekurangan air, ya air itu hanya cukup untuk dikonsumsi sebagai air minum, ya, jangankan untuk tayamum, untuk mandi saja, untuk wudhu, untuk mandi itu udah ada karena terbatasnya air, maka dibolehkan itu melakukan tayamum, dibolehkan. Ya seperti kita kemarin kan pernah melakukan bakti sosial pendistribusian air bersih, ya di sebuah tempat yang tidak ada sumber airnya sama sekali, ya, tidak ada kali, tidak ada kalen, ya, tidak ada pengairan, bahkan pump itu juga mati karena pipanya rusak, mesinnya rusak, sehingga tidak ada sumber air. Maka kemarin kita melakukan distribusi air. Nah, di tempat-tempat seperti itu, karena air sangat langka, untuk minum saja itu sangat susah, maka dibolehkan bertayamum.